Taib, alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Allah lah pemilik jagat raya ini. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang membuat seseorang tertawa, dan Allah juga yang membuat orang itu menangis. Allah yang membuat orang itu bersukaria, dan Allah pula yang membuat orang itu berduka cita. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Semua punya masalah dalam kehidupan ini. Kita bisa tersenyum sekarang, padahal kadangkala hati sedang kecewa. Hati sedang patah gara-gara ya mungkin urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan pendidikan, dan ada aja anak-anak kuliah yang akhirnya bunuh diri gara-gara skripsi tidak selesai. Ada juga anak-anak yang gara-gara dibully sehingga dia berpikir selesai hidup ini sudah. Maka kita meminta pertolongan Allah dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita dan urusan-urusan agama kita. Alhamdulillah kita bisa datang kajian ini walaupun kajiannya delay. Terus terang jamaah, tadi yang jemput ana ngomong, Ustadz mau langsung ke Darussalam atau mau mampir? Ana ngomong, ana mau ganjel dulu. Lapar soalnya jamaah. Akhirnya kita sempat ganjel baru ke sini. Maka mohon maaf atas keterlambatan ini. Dan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, bicara patah hati. Apa sih patah hati? Emangnya hati itu bisa patah? Nah, kalau kita melihat makna patah hati ya, disebut perasaan kecewa, sakit hati yang mendalam. Ya, kadangkala mencapai titik jenuh karena suatu kegagalan, penderitaan yang urusannya kadangkala urusan dunia. Hampir jarang sekali orang itu kecewa karena nggak sholat malam. Ya Allah, ada, tapi ada. Orang yang di pagi hari dia bersedih. Ditanya sama istrinya, kenapa bang? Nggak sholat malam. Ada. Dia merenung ya. Ada orang yang sedih gara-gara ketinggalan berjamaah di masjid. Dia datang ke masjid, tahu-tahu sudah bubar. Akhirnya dia sholat sendiri. Walaupun dia dapat bagian pahala sholat berjamaah itu. Tapi kita tahu pahala berjamaah itu dengan semakin banyaknya orang, semakin banyak pahala yang didapatkan. Tapi ada sebagian yang gak pernah kecewa walaupun selalu masbuk. Bahkan senang kalau masbuk. Alhamdulillah, apalagi sholat subuh, hari Jumat, kalau imamnya baca As-Sajdah sama Al-Insan. Itu panjang-panjang jemaah. Kalau masbuk, alhamdulillah, langsung oleh ruku. Jadi dia tidak kecewa ketika dia kehilangan takbiratul ihram. Ketika dia kehilangan Al-Fatihah. Ketika dia kehilangan surat yang dibaca. Nggak sama pahalanya. Orang yang dari takbiratul ihram dengan orang yang dapat ruku. Tapi sebagian kita biasa aja. Ana punya guru dulu di Madinah, Syekh Abdurrahman Asy-Syudzaifi. Dia mengatakan, kalau aku ketinggalan sholat berjamaah di masjidku, maka aku berangkat ke masjid yang biasanya ada jamaah. Biasanya masjid yang ada jamaah itu masjid yang di rumah sakit, kata dia. Akhirnya dia ke rumah sakit hanya untuk dapat jamaah. Sebagian kita biasa. Maka kita perlu berbincang tentang patah hati karena urusan dunia yang kadangkala terlalu dibesar-besarkan. Sehingga sebagian orang berpendapat, ya, nggak ada kebahagiaan.
kalau tidak mendapatkan harta dan tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Padahal bahagia itu cukup dengan 3 hal. Siapa yang mau menyebutkan? Tanda-tanda orang bahagia. Antum supaya tahu, ana ini bahagia nggak sekarang ya? Ya. Siapa yang mau jawab? 3. Nah. Bangun pagi. Sehat. Bangun pagi. Kalau bangunnya kesiangan, enggak bahagia dia. Ada yang dimakan dan aman. Masya Allah, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Masya Allah. Anda tidak tahu ini amplop ada isinya apa tidak, tapi kirimkan ke belakang. Nah, Masya Allah. Ya, itu mungkin salah satu ya. Salah satu yang disebutkan Nabi SAW, man kana aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Yang hari itu. Jadi memang muslim itu kalau punya makanan hari itu alhamdulillah, besok belum tentu anak hidup. Sahih. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Tapi ada 3 tanda orang bahagia, jemaah. Di mana tidak ada hubungannya dengan sehat. Enggak ada hubungannya dengan makan. Tidak ada hubungannya dengan harta. Yang pertama, dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga, beristighfar ketika berbuat dosa. Mau antum jomblo, gak punya istri, lihat kawannya nikah, ya Allah, fulan nikah, akhirnya semangat dia nikah. Ngelamar sana ditolak, ngelamar sana ditolak. Akhirnya dia patah hati, kalau gitu Ustaz, ana gak akan menikah. Loh, kenapa? Bahagia itu gak harus dengan menikah. Tapi itu menjadi faktor pendukung kebahagiaan. Apalagi kalau kita menjalankan pernikahan karena Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ada 8 perkara dalam hidup ini yang insya Allah kita semua pernah merasakannya. Yang merasa ungkapan para ulama ini salah, angkat tangan nanti. Ana kasih hadiah. 1, 2, 3, 4. Piro isini? Thamaniyatun. 8 perkara ya. Antum catat nih. Thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wala budda lil insani yalqa thamaniya. Ada 8 perkara yang pasti berlaku pada semua manusia. Dan pasti semua manusia itu menemui 8 perkara ini. 8. Yang pertama apa? Sururun wa huznun. Suka duka. Kesenangan dan kesedihan. Itu yang pertama dan yang kedua. Wajtima'un wa furqah. Berkumpul dan berpisah. Yang pertama apa? Sururun wa huznun. Suka duka, senang susah, senang sedih. Kumpul dan berpisah. Wa yusrun wa usrun. Kemudahan dan kesulitan. Thumma suqmun wa afiyah. Kemudian penyakit dan kesembuhan. Kita hitung lagi. Ana mau tunjuk. Antum sebutkan 8 tadi. Nah, ana lihat ya, bisa disebutkan? Masya Allah, betul, kita kasih hadiahnya. Masya Allah, kirimkan ke beliau. Iya, jadi 8 perkara itu antum ingat-ingat. Sururun wa huznun, suka duka. Tadi senang sama sedih. Kemudian ijtima'un wa furqah, kumpul dan pisah. Yang ketiga, yusrun wa usrun atau usrun wa yusrun, kesulitan dan kemudahan. Kemudian yang keempat,
Yang ke-7 dan ke-8, sukmun wa afiyah, penyakit dan kesembuhan. Siapa yang tidak pernah sakit dalam hidup ini? Nah, saya kasih hadiah. Tidak pernah sakit. Oh, Fir'aun, enggak, yang di sini. Ada di sini siapa yang tidak pernah sakit? Oh, Fir'aun mati wes Fir'aun. Iya, jadi memang ada yang menyebutkan bahwasanya Fir'aun itu congkak karena dia nggak pernah sakit, cuma. Padahal waktu kecil mungkin sakit-sakitan juga dia, cuma dia nggak sadar waktu itu. Semua pernah sakit. Tapi perkumpulan dan perpisahan. Kita berkumpul pada waktu TK. Habis gitu lulus TK, buyar. SD kumpul, buyar. SMP, buyar. SMA, buyar. Kuliah, buyar. Kan tetap ada reuni, Ustaz. Iya. Reuni kumpul, mari ngono, bisa. Emangnya habis reuni tidak bisa-bisa? Ya tetap bisa jemaah. Enggak ada, itu sebuah keniscayaan. Suami istri, apa tiap hari kumpul? Di rumah terus loh, enggak kerja mas. Loh harus pisah. Anak, kita kumpul sama anak kita. Berapa banyak orang yang membesarkan anaknya, akhirnya dia harus mengantarkan itu anak ke TK. Allah, anak TK itu kalau diantarkan jamaah, nangis dia jamaah. Ngelihat ibunya kok tega ibu. Loh, diucul ini jamaah. Sambil nangis-nangis kata guru TK-nya, tidak boleh ditunggu. Ibunya nangis, anaknya nangis, bapaknya tidak nangis kalau bapaknya. Tapi itu kehidupan, perkumpulan dan perpisahan. Kemudian kesulitan dan kemudahan. Semua pernah merasakan kesulitan. Tapi jangan bohong kalau antum tidak pernah merasakan kemudahan. Ada. Dan Allah sudah menetapkan fa inna ma'al usri yusra. Maka tatkala seorang hamba tadi patah hati, dia merasakan ya Allah susah, Ustaz, utang tak lunas-lunas Ustaz. Baru di PHK. Istri minta cerai. Mertua ngamuk-ngamuk. Yakin antum, bentar lagi akan ada yusrun. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian kalau bicara sakit, yang sakit ya. Kalau datang ke dokter, apa kata dokter? 3 hari lagi, kalau belum sembuh, kesini. Rata-rata balik ke dokter atau sudah sembuh? Rata-rata sembuh, alhamdulillah. Seperti itu. Ada seorang yang datang ke dokter. Datang ke dokter, ditanya sama dokter. Sakit apa mas? Kata yang sakit, loh, yang dokter saya apa bapak? Saya ini sakit, gak tahu. Loh iya maksudnya dokternya ini apa yang dirasakan? Bukan dokternya tanya penyakitnya bapak apa, tidak tahu saya kata dia. Dan akhirnya dokter membuat analisa, dikasih obat dan sembuh. Kalaupun nggak sembuh, ada orang yang penyakitnya terus dibawa mati, tapi kemudian penyakit itu akan pergi. Dan ini adalah hakikat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Balad ayat 4 Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kabad. Kabad itu artinya kesusahan, kepayahan. Sampai disebutkan bagaimana manusia itu akan terus menghadapi masalah dan masalah. Dia akan naik tingkat terus, masalah nggak akan berhenti. Tadi ketika belum nikah kepingin nikah. Apakah setelah menikah urusannya selesai? Mana yang baru nikah 1 bulan? Angkat tangan. 1 bulan. 2 bulan. Oke 2 bulan. Insya Allah. Kasih hadiahnya dulu. Kasihkan hadiahnya. Ana minta maaf nggak hadir waktu antum nikah. Paling nggak. Baik, pertanyaannya, sudah mulai susah apa masih seneng? Oh masih seneng ya, bentar lagi susahnya. Loh, ini sebuah keniscayaan jamaah. Nggak bisa seneng terus gitu, sudah ada.
Karena Allah sudah membuat keputusan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah. Tapi sabar antum. Badai pasti berlalu. Lalang. Iya. Berlalu lalang badai itu, jamaah datang pergi. Seperti itu badai. Dia pergi, nanti datang lagi. Dia pergi dan antum harus sabar. Dan ketahuilah bahwasanya banyak permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Tapi hanya perlu kesabaran. Antum kalau ngelihat ya bapak-bapak yang nikah sudah 30 tahun, 40 tahun. Ya apa Pak? Ya wis ngono Ustaz. Istrinya tetap mengulangi kesalahan 30 tahun yang lalu. Ya wis, bismillah sudah Ustaz, nunggu mati. Kadang-kadang seperti, memang seperti itu jemaah hidup ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci, tadi patah hati, dia kecewa dengan beberapa sikap istrinya. Apakah lalu ceraikan istrinya? Enggak, kata Allah. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci, di situ Allah menjadikan banyak kebaikan. Jadi ada perkara-perkara yang enggak bisa diperbaiki. Memang dia bengkok seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Ahibati billah, bicara patah hati, manusia ya hampir semuanya pernah merasakan hal itu. Tapi kadarnya berbeda-beda. Karena itu sudah menjadi tabiat manusia, dia sedih, dia menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedih ketika ditinggal mati pamannya. Ditinggal mati oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai para sejarawan ketika menyebut tahun 10 kenabian itu dikenal dengan Amul Huzni. Tahun kesedihan. Tahun berduka cita. Nabi alaihi salatu wassalam akhirnya sering berdiam diri. Beliau keluar berdakwah. Biasanya pulang itu ada istrinya. Nggak ada lagi yang menghibur beliau. Keluar, beliau dilemparin batu, dicekik. Sebelumnya waktu pamannya hidup nggak pernah itu terjadi. Akhirnya beliau berangkat ke Taif, dilemparin batu, sedih siapa? Hati beliau, dada beliau menjadi sesak. Sampai Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu dadamu menjadi sesak gara-gara omongan orang-orang itu. Dia. Itu hal yang lumrah. Tapi seorang muslim gak boleh tenggelam dalam kesedihannya, dalam patah hatinya. Kadangkala ya calonnya dia ternyata nikah sama orang lain. Kemudian dia gak mau nikah. Saya gak mau nikah Ustaz. Saya tunggu jandanya dia. Loh, dosa untuk menunggu jandanya dia. Mendoakan cerai dia. Enggak. Rasul SAW sedih ketika ditinggal mati putranya Ibrahim. Beliau sampai menangis ya. Ibrahim meninggal itu di tangan Nabi, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meneteskan air mata. Sampai Abdurrahman heran, "Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau juga menangis ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Ya ibn Auf, innaha rahmah." Itu kasih sayang. Lalu Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, "Innal aina la tadma." Mata meneteskan air. Wa innal qalba la yahzan. Hati bersedih. Jadi memang tetesan air mata itu bermula dari kesedihan yang ada di hati. Keluar jemaah. Dan subhanallah, memang ya disebutkan oleh para ahli medis yang menyebutkan bahwasanya jantung itu ada hubungannya dengan tetesan air mata. Maka orang tua kalau ngelihat anaknya menangis jangan disuruh diem. Biarkan dia menangis. Karena itu termasuk melegakan dadanya dia. Kau jangan nangis. Akhirnya dia tersengguk-sengguk menahan emosi dia. Ada orang tua yang ngomong, ayo nangis terus. Akhirnya diem jemaah.
Nangis terus. Ya kita lihat anak-anak ini macam-macam ya. Tapi jelas tadi air mata itu bisa membuat lapang dan maka Nabi alaihissalatu mengatakan air mata meneteskan air, hati bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami. Lalu Nabi alaihissalatu mengatakan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Ibrahim, kami pisah sama engkau ini sedih Ibrahim. Wajar. Tapi tidak boleh tenggelam dalam kesedihan yang membuat orang itu jadi tidak produktif. Setan itu berusaha untuk membuat orang muslim itu bersedih. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Orang bisik-bisik itu dari setan. Untuk membuat orang beriman itu jadi sedih. Makanya Nabi alaihissalatu melarang kalau orang duduk bertiga, lalu dua orang ini bisik-bisik. Nggak boleh. Kenapa? Itu membuat patah hati dia. Kenapa ya? Kok dia nggak mau ngajak aku dibisikin juga? Atau ngomong pakai bahasa Arab. Yang ini tidak bisa bahasa Arab. Pelongo-pelongo jemaah, Allahu Akbar. Akhirnya terakhir amin. Amin. Tidak boleh. Itu termasuk dari setan. Karena memang seorang muslim kalau tenggelam dalam kesedihannya, akhirnya jadi tidak produktif. Antum lihatlah seorang yang di PHK. Kemudian dia sedih. Duduk di depan rumahnya. Ngitung sepeda motor. 1, 2. Lama-kelamaan bisa gila dia. Antum ingat ceritanya Majnun Laila? Kenapa dia jadi gila? Karena dia patah hati. Padahal sejatinya Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Makanya ketika urusan dunia menimpa antum, seharusnya muslim mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ya Allah, dan berikan ganti yang lebih baik dari itu. Dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi kadang-kadang orang nggak mau pindah dari kesedihan. Bagaimana kalau kita melihat Al-Quran menceritakan balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah. Orang-orang yang bakal masuk surga. Allah menyebutkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan buat mereka dan tidak ada kesedihan. Karena memang orang kalau sudah sedih dan cemas, sedih dengan masa lalu, cemas dengan masa yang akan datang, ada kekhawatiran dia, ya dia sholat pun gak akan khusyuk. Karena dia terus memikirkan kenapa itu terjadi. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini bicara kekuatan iman, kekuatan tekad sebelum kekuatan fisik, sebelum kekuatan harta, ekonomi. Yang pertama adalah kekuatan iman. Karena kalau kuat fisiknya tapi imannya lemah, mungkin dia akan gunakan fisiknya untuk menzalimin orang lain. Kalau kuat ekonominya, lemah imannya, boleh jadi dia juga akan menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Jadi kekuatan yang paling utama adalah kekuatan iman. Lalu kata Nabi SAW, wa fi kullin khair. Dan di setiap orang beriman ada kebaikan. Orang mukmin pokoknya mukmin, insyaallah ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi SAW, engkau bersemangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat diri.
Kalau harta bermanfaat, harta itu bermanfaat nggak jemaah? Semangatlah cari harta, tapi buat akhirat, baru bermanfaat. Kalau engkau cari harta buat dunia, nggak ada manfaatnya. Engkau akan tinggal semuanya. Ambisinya harus akhirat. Baik, menikah bermanfaat apa tidak? Oh, bermanfaat, Ustaz. Menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan, bismillah. Menikah. Jangan meninggalkan pernikahan karena mau fokus ibadah. Pernikahan itu bermanfaat. Kemudian bekerja bermanfaat. Oh, bermanfaat, Ustaz. Olahraga bermanfaat. Bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat kerjakan, kata Nabi SAW. Lalu kata beliau, wala wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Jadi dalam semua kegiatan kita, ketika kita mau kerja, kita mau nikah, kita mau usaha, kita kepingin punya anak, tolong minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa bantuan Allah nggak akan selesai urusan itu. Wala ta'jaz. Mukmin itu nggak boleh jadi orang yang lemah. Lemah, kadang-kala kalau disuruh-suruh, aduh nggak bisa saya. Mau ini nggak bisa. Anak ingat dengan teman di Surabaya sini. Dia punya usaha di aplikasi accounting ya kalau nggak salah. Dia kadang-kala nyuruh anak buahnya, engkau kerjakan ini dan ini, dikasih arahan untuk mengerjakan itu. Lalu anak buah ini mengatakan, nggak bisa saya, kamu dipecat hari ini. Dan mukmin nggak boleh ngomong nggak bisa. Ngomong bismillah, saya usahakan. Insya Allah saya lanjutkan. Saya akan usaha. Kalau mentok baru mengatakan saya sudah usaha tapi gagal. Jangan mengatakan nggak bisa. Anak-anak kecil kita, kadangkala dia umpamanya suruh buka, dia biasa beli makanan apa? Yang kayak ciki-ciki itu jemaah. Dia minta tolong sama kita. Bukain. Jangan dibukain. Coba buka. Nggak bisa. Coba. Kita arahkan dia. Karena ketika dia punya pikiran nggak bisa, ya nggak bisa. Bagaimana kita membangkitkan dalam jiwa dia, engkau insya Allah bisa. Kan udah minta tolong sama Allah. Coba baca bismillah. Coba dicari. Mungkin ada tulisannya dibuka di sini. Itu tugas orang tua. Bagaimana membesarkan anak-anak untuk tidak patah hati di masa yang akan datang. Kalaupun ada masalah dia tetap bertahan. Bisa kau nak. Ada orang tua yang kadang-kala memang ngeledekin anaknya. Aduh, tidak mungkin bisa kamu. Akhirnya tidak bisa. Ayah, saya insya Allah kepingin juara 1. Juara 1? Aduh, juara 3 aja tidak pernah, juara 1. Langsung tidak pernah lagi juara 1 jam. Karena orang tua sudah mematahkan hati dia. Jangan. Wala ta'jas. Semangat untuk meraih apa saja yang bermanfaat dan jangan lemah tadi. Terus wa in asabaka syai'an. Ini. Bagaimana kalau kena musibah? Udah berusaha, udah berupaya, gagal. Tadi contohnya ada orang melamar, anaknya orang ditolak sana, ditolak sini, ditolak sini. Ada sampai salah satu kawan kita disebut Abu Nador. Kerjanya nador sana, ngeliat sana, ngeliat sini. 70 yang dia lihat. Kalau dia cocok, perempuannya nggak cocok sama dia. Kalau perempuannya cocok, dia yang gak cocok sama dia. Tapi subhanallah, akhirnya dia menikah. Dia gak putus asa. Coba dia putus asa, aduh kayaknya sudah gak ada jodohnya. Jangan mengatakan seperti itu. Sudah berusaha. Sesuai dengan perintah Allah, arahan Allah lakukan. Wa in asabaka syai'. Kalau engkau terkena musibah, fala taqul law anni fa'altu karena kada wa kada. Kalau kena musibah jangan mengatakan andai kata aku melakukan ini pasti hasilnya ini dan itu. Jangan. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan itu sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Fa inna law taftah amal syaitan. Kata andai kata ini membuka amalnya syaitan. Tadi membuat orang ini sedih, membuat orang ini depresi, membuat orang ini stres, bahkan bisa gila.
Ada satu kejadian. Bapak ini punya sarang burung walet ya. Biasanya ada kolam di depan sarang burung walet itu jamaah supaya burungnya datang. Suatu hari dia pulang, dia melihat anaknya ngambang. Putranya dia ngambang di kolam itu jamaah. Dia gendong itu anak ya. Dia kasih bantuan, ya Allah terus dia mulai mengatakan, andai kata aku nggak punya sarang burung ini, andai kata aku nggak punya kolam ini, andai terus sampai akhirnya dia gila. Dan memang tadi ucapan lau itu kata Nabi alaihissalam membuka perbuatan setan untuk membuat hamba itu hidup dalam kesedihan, patah hatinya sudah. Loh ya Allah, matahari masih terbit dari barat. Allah masih memberikan rizki. Dan bukan hanya engkau yang kena musibah. Banyak orang yang musibahnya lebih parah dari dirinya. Ada cerita seorang ayah. Dia punya anak 7. Sama istrinya. Akhirnya istrinya ngomong, bang kayaknya steril lah bang ini itu. Sang suami gak mau sebenarnya. Akhirnya sang istri maksa. Ini kejadian di Arab sana. Akhirnya suatu hari anaknya yang 7 itu jamaah sama supir berangkat jalan-jalan. Mobilnya itu jatuh dari flyover. Meninggal semuanya. 7 anaknya habis. Ketika seorang mulai menggunakan kata lau, andai kata tadi nggak keluar ya, andai kata tadi yang berangkat itu cuma 2, andai kataan terus ya. Ana pernah kejadian dari Semarang ke Surabaya. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Naik ATR jam. Naik wing waktu itu. Di tengah jalan keluar asap. Dari pesawat tuh jam. Keluar sampai gelap jam. Pramugarinya tegang waktu itu. Dan diumumkan kita akan balik. Pesawatnya itu jam. Ana waktu itu bersama 5 anak ana dan sama istri ana. Ana ngomong, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anak ana ada 1 yang gak ikut. Ana kalau memang harus meninggal, paling gak ada bin Syafiq 1 yang akan mendoakan orang tuanya. Dia mau ngomong apa gitu. Tapi ternyata pesawatnya bisa landing. Artinya tadi, kita akan menghadapi masalah-masalah yang membuat kita patah hati. Tapi tatkala kita yakin bahwasanya itulah hakikat kehidupan, kita akan tenang. Di surat Al-An'am ayat 82, Allah menyebutkan tentang hubungan antara rasa aman dengan keimanan. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Puncak kezaliman itu kesyirikan. Maka orang yang berbuat syirik itu hidupnya tidak akan tenang. Walaupun berlimpah ruah hartanya. Kemudian di bawah kezaliman ya dosa-dosa besar, ya dosa-dosa yang lainnya. Sesuai dengan kesempurnaan iman kita, maka seperti itu pula keamanan yang akan kita rasakan. Jadi kalau orang itu imannya kuat, maka rasa amannya akan Allah sempurnakan buat dia. Allah katakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ahibati billah, yang perlu kita lakukan dalam menghadapi hal-hal yang membuat patah hati kita, yang pertama adalah beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika terkena musibah yang tidak kita sukai, yang membuat hati kita patah, maka ingat, sebelum antum lahir itu sudah ditetapkan. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ini sudah ditakdirkan. Iya. Dan dengan sudah lewat, alhamdulillah, musibahnya sudah selesai.
Apakah mungkin ada takdir lain? Wallahu a'lam. Jadi yang pertama beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yakin bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu Al-Hakim. Allah itu yang maha hikmah, maha bijak dalam semua ketentuan. Dan Allah maha tahu mana yang baik buat kita. Ketika Allah berbincang tentang anak, kalau nggak salah di surat Asy-Syura ya, ayat 50, 51, 52. Dari ayat 49 insyaallah. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah itu pemilik langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sebagian orang Allah kasih anak, semuanya laki-laki. Semua anaknya laki. Sang bapak ngomong kapan dia punya anak perempuan. Sebagian anaknya semua perempuan. Siapa yang anaknya semua perempuan? Angkat tangan. Tuh lihat, 1, 2, 3, 4. Banyak jemaah. Cuma 2. Anak kasih yang paling dekat aja jemaah. Fadal, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tapi yang anaknya semua laki. Semua laki. Berapa anak antum? 3 laki semuanya. Oke, kita kasih yang laki jemaah. Ada yang laki perempuan. Insya Allah banyak juga. Ini fulusnya sudah habis ya mas. Habis sudah. Habis ya. Dan yang terakhir Allah katakan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sebagian Allah jadikan mandul. Enggak punya anak. Dan Allah tutup ayat ini innahu alimun qadir. Allah itu maha tahu dan maha mampu. Allah mampu memberikan kepada semuanya laki perempuan. Tapi kenapa Allah bikin ini seperti itu? Karena Allah tahu ada hikmah. Nih anaknya semua perempuan, nih anaknya semua laki. Ini gak dikasih anak sama Allah supaya dia fokus berjuang untuk dakwah. Boleh jadi kalau dia dikasih anak akhirnya dia sibuk sama anak-anaknya. Dan kita tahu Aisyah radhiyallahu taala anha nggak dikasih anak. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi yang kedua kita harus yakin Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah maha mengetahui, maha bijak. Kemudian yang ketiga semua musibah akan berakhir. Jadi jangan diambil pusing. Semua akan berakhir. Orang-orang yang kaya yang senang-senang ternyata berakhir, kesedihan itu juga akan berakhir. Yang keempat, ada yang lebih parah. Jadi kalau antum patah hati lihat ada yang lebih parah. Tadi anak antum 1 mati, tadi itu 7 mati. 7. Antum baru 1 gitu. Ada orang yang anaknya autis, berkebutuhan khusus. 1. Ada orang yang 4 anaknya semuanya berkebutuhan khusus. Tapi kalau antum melihat anaknya orang-orang yang sempurna, maka antum akan, ya Allah. Maka lihatlah kepada yang di bawah, agar antum tidak patah hatinya. Kemudian ingat di situ ada pahala dan ada penghapusan dosa. Ketika orang terkena musibah, maka di situ akan ada pahala yang Allah berikan. Asalkan engkau bersabar. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kalau terkena musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah. Allah akan bersalawat kepada orang-orang itu. Allah berikan salawatnya kepada orang-orang tersebut. Dan Allah kasihkan rahmatnya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian perbanyaklah zikir. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Nabi SAW, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun.
hatimu sesak gara-gara omongan orang itu, apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah engkau, puji Allah, baca subhanallah wa bihamdihi wa kun minas sajidin, salat. Nabi kalau dirundung masalah kemana larinya? Salat. Jangan kemudian menghayal. Jadi ketika pikiran buruk datang, udah ambil wudhu, sholat. Selama bukan waktu larangan untuk sholat, antum sholat. Kemudian berdoa, meminta perlindungan dari patah hati. Karena kalau patah hati, kita akan patah hati. Tapi bagaimana tatkala patah hati kita, kita bisa bangkit untuk melanjutkan perjuangan. Di antara doa yang Nabi ajarkan, yang disebutkan oleh Imam Bukhari, karena An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu biasa berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan. Cemas itu, galau itu biasanya untuk yang akan datang. Dan kesedihan untuk yang masa lalu. Wal ajzi wal kasal. Dan aku minta perlindungan dari malas, dari ketidakmampuan dan ketidakmauan. Ada orang mampu tapi nggak mau, ada orang mau tapi nggak mampu. Kita berlindung dari dua-duanya. Datang lagi jamaah. Ternyata ada keran di belakang. Wal jubni wal bukhl, berlindung dari sifat pengecut. Orang kalau pengecut itu jamaah, hatinya sesak. Orang penakut itu biasanya, Masya Allah, tambah lagi. Ada suara tokek, gemeter, ya Allah. Itu dia sulit untuk akan berbahagia. Maka berlindung kepada Allah dari sifat pengecut dan dari bakhil. Orang bakhil itu sempit dadanya. Tapi orang kalau suka bersedekah, tambah lapang dadanya. Kemudian wadhala'id dain wa ghalabatir rijal. Aku berlindung dari terhimpit hutang atau terlilit hutang dan dari dikalahkan oleh debt collector itu. Nah, orang-orang yang nagih hutang itu, jangan sampai aku dikalahkan sama laki-laki itu. Iya. Karena ada orang yang akhirnya maksa gara-gara kita terhimpit hutang. Sebagian orang harus hidup di penjara. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu doanya yang pertama. Doa yang kedua, doa ini subhanallah, ketika Nabi mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, yanbaghi lana an nata'allam hadhil kalimat. Apakah kita harus mempelajari, menghafal doa-doa ini? Ajal. Kata Nabi, iya. Yanbaghi liman sami'ahunna, sepantasnya bagi orang yang dengar doa ini, ayyata'allamahun, hendaklah mereka mempelajarinya. Ya, dengan menghafal atau dengan membaca. Apa doanya? Coba anak akan baca dengan doa ini. Nabi mengatakan, ma qala abdun qat, tidak ada satupun hamba yang mengucapkan ucapan ini, idza asabahu hammun aw hazn, kalau dia tertimpa oleh kecemasan dan kesedihan itu, untuk berkata, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Ya Allah, aku ini hambamu. Bapakku juga hambamu. Ibuku juga hambamu, ya Allah. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ini ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, keputusanmu itulah yang berlaku atas diriku. Adlun fiyya qada'uk, semua ketentuanmu adil, ya Allah. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku berdoa memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama itu engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau ajarkan nama itu kepada salah satu dari hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama itu engkau simpan untuk dirimu sendiri, ya Allah, dalam ilmu ghaibmu. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, aku minta ya Allah, jadikan Quran itu sebagai musim semi untuk hatiku. Rabi'a qalbi wa nura sadri, dan cahaya untuk
dadaku. Kita tahu di dalam dada itu ada jantung. Yang diminta ini bagaimana seperti musim semi untuk jantungnya dan cahaya untuk dadanya. Wajilaa huzni wa dhahaba hammi. Dan sebagai pengusir dari kesedihanku dan penghilang untuk kegundahanku. Siapa yang baca doa ini, niscaya Allah akan hilangkan kesedihannya, kegundahannya, dan akan diganti dengan kesenangan dan kesukaan. Maka tolong dihafal. Nanti anak kirim ke panitia supaya dikirimkan kepada antum semuanya. Tapi jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk kemari. Bismillah. Allahu Akbar. Berat pertanyaannya ini jamaah. Ana minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Afwan Ustaz. Jika ada suami berpoligami, berat enggak? Berat kan? Tanpa sepengetahuan istri. Setelah istri mengetahui, istri minta berpisah. Bagaimana hukumnya dalam Islam seperti ungkapan menolong janda dan menjandakan istrinya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum ya Ustaz. Nah, jamaah. Iya, bicara poligami. Memang poligami ini menjadi sesuatu yang di masa sekarang nggak familiar. Dianggap poligami itu perselingkuhan. Poligami itu adalah ketidaksetiaan. Bahkan kalau ada yang menjadi istri kedua, masyarakat akan mencemooh dan membulinya karena dianggap sebagai pelakor. Emangnya nggak ada laki-laki? Kok harus nikah sama laki-lakinya orang? Yang jadi masalah, laki-lakinya orang ini punya jatah 4. Oh, seneng bapak-bapak. Ya betul, betul Ustaz. Iya. Maka kalau bicara poligami, poligami ini syariat yang banyak dizolimi. Dulu jamaah, sebelum kemerdekaan, antum kau lihat, orang itu ada yang anak-anak ini beda ibu, ya ibunya lain ini, dan biasa pada masa itu. Dan anak pernah tanya sama satu orang tua di Surabaya ini. Anak tanya, dia umurnya hampir 80. Ami, gimana sih dulu kalau orang-orang poligami? Kok dulu biasa gitu? Kok sekarang jadi nggak biasa? Terus dia ngomong, dulu Syafiq kata dia, kalau ada anak yang suaminya poligami, ibu anak itu akan datang ke rumahnya si anak, mengatakan, "Nak, engkau jangan tanya apa-apa kepada suamimu, engkau jangan dengarkan omongannya orang, engkau tetap layani suamimu." Itu seperti itu. Jadi sang ibu menjaga rumah tangga anaknya supaya anaknya tidak jadi janda. Anaknya perlu dikuatkan. Kalau bicara patah hati biasa jemaah. Siapa yang tidak cemburu suaminya poligami? Aisyah pun tetap cemburu, piring pun pecah di rumah Aisyah. Tapi Aisyah tidak menolak itu poligami. Dan Nabi SAW memahami kondisi perempuan ketika dia marah, ketika dia kadang-kala ngangkat suara, kadang-kala istri Nabi SAW nggak ngajak ngomong Nabi SAW. Karena memang hatinya sedang sedih. Maka dikuatkan. Sekarang kalau ada suami yang poligami, maka mertua akan datang kepada anaknya. Nah, kau masih cantik dan muda, gugat cerai. Loh iya, disuruh pegatan jemaah, disuruh cerai.
Dia lupa bahwasanya suami ini kalau poligaminya sehat jemaah ya. Ya, karena ada yang poligaminya nggak benar juga. Tapi kalau poligaminya sehat, artinya seorang laki-laki memiliki kemampuan. Bukan hanya secara finansial. Kalau kemampuan secara finansial banyak. Sekarang ini ada kemampuan yang sangat dibutuhkan. Adalah kemampuan memanage konflik dalam rumah tangga itu. Memahami tabiat dan karakter istri. Karena ada laki-laki yang tidak memahami. Dia datang ke ana, dia ngomong, Ustaz, ana ketahuan nikah lagi Ustaz. Istri ana minta cerai Ustaz. Ya apa Ustaz ya? Apa ana ceraikan aja Ustaz? Loh, ana ngomong. Dia itu minta cerai, sejatinya dia sedang minta perhatian lebih kepadamu. Dan ada banyak setan-setan di luar yang membuat hatinya semakin patah. Datang kepada dia. Loh, saya kalau jadi kamu, enggak mau saya. Waduh, ini ngompori untuk berpisah jemaah. Apa senangnya? Walaupun engkau banyak duitnya. Kalau suamimu nikah lagi. Aku alhamdulillah suamiku tidak nikah lagi. Walaupun miskin. Jadi dikompori bagaimana dia berontak kepada suami. Maka tugas seorang istri, anak yang pertama tadi suami harus bisa memanage konflik ya. Dia kalau bicara tadi istrinya mungkin marah, istrinya gugat cerai ya, kondisinya kadang kala mertua juga minta supaya menantunya ini menceraikan istri keduanya dan macam-macam ya yang membuat hidupnya menderita. Engkau harus siap dengan penderitaan itu. Karena engkau sedang mengundang badai. Tapi ingat, badai pasti berlalu jemaah. Nanti datang lagi, tapi yang jelas dia berlalu gitu. Maka tadi kalau suami nggak mampu sabar, nggak mampu memuliakan istrinya, memberikan perhatian lebih kepada yang pertama, wajar jemaah. Dan ada juga istri-istri kedua yang naudzubillah, syaitan. Ada. Dikomporin bagaimana suaminya cerai sama yang pertama. Ada. Dan kita tahu keinginan setan apa? Memisahkan orang ini. Loh, anti ini numpang. Itu suami naik sampan ya sama istrinya, lalu diikat sampannya, anti ikut. Sampai ada orang Arab mengatakan, peribahasa Arab mengatakan, ya gharib kun adib. Wahai orang asing, tolong jaga adabmu. Iya. Maka kondisi istri pertama marah-marah wajar. Kenapa anak katakan wajar? Lingkungannya nggak mendukung. Kalau di masa Rasul SAW atau masa sebelum kemerdekaan, loh ini istrinya 2, ini istrinya 3, ini istrinya 4. Jadi ketika ada nikah lagi, loh lawang saya ini Ustaz adalah anak dari istri keempat. Jadi wajar gitu loh. Ibu kita Kartini istri keberapa? Anak kasih hadiah. Yang bisa jawab. Coba lihat searchingan. Google. Yang Anda tahu istri keempat jemaah. Iya. Coba dilihat. Takut salah ini live ini. Nah, sampai. Hah? Coba lihat, udah lihat. Lu lihat, pastikan dulu. Iya, siapa yang dapat? Yang dapat pertama Anda kasih hadiah. Ayo jemaah. Istri keempat, kasih hadiahnya. Istri keempat. Itu pahlawan nasional, istri keempat. Ibu-ibu mau jadi pahlawan nasional? Iya, maksudnya Ana, pada masa itu tidak ada masalah sama sekali. Biasa aja mah. Sekarang ini yang akhirnya, ya ini perjuangan. Bagaimana Ustadz berjuang untuk menyampaikan ilmu. Dan antum berjuang untuk menjadi suami yang soleh. Suami yang baik. Yang mendidik istrinya dengan cara yang sesuai dengan Islam. Memuliakan istrinya, menghormatin dia. Berikan nafkah yang cukup, lebihkan buat dia. Ya semoga dengan cara itu dia jadi faham. Ana ada satu perempuan mengizinkan suaminya poligami. Dia ketemu sama Ana. Dia ngomong, Ustaz, Ana ini
Sebenarnya dari dulu nggak mau, Ustaz. Tapi ana lihat suami ana ini baik banget, Ustaz. Ana minta 1 dikasih 10 sama dia, Ustaz. Masa ana terus egois seperti ini, Ustaz? Maka ana pikir lawang itu juga hak dia. Subhanallah. Maka tadi yang mau poligami berdoa minta sama Allah dan berbuat baik sama istrinya. Kalau tetap gak diizinkan, Ustaz, ya insya Allah sama bidadari nanti di surga. Karena pada hakikatnya nggak harus izin, tapi kan di negara kita tahu ya aturan yang ada. Tapi intinya tadi bagi sang perempuan ketahuilah ketika suamimu nikah lagi dan dia menyembunyikan pernikahannya, sejatinya karena dia sayang sama kamu. Dia punya kebutuhan yang harus dia salurkan, tapi dia nggak ingin nyakitin kau. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi. Ketika kemudian ketahuan, ya lihatlah, kalau memang suami poligaminya dengan wanita baik-baik, wanita soleha, maka jangan sampai engkau akhirnya harus meminta cerai. Jadi istilah menikahi janda menjandakan istri kadang-kala kurang tepat, jemaah. Kadang-kala istrinya yang menjandakan diri sendiri. Dia yang ingin jadi janda, padahal suaminya nggak mau. Bahkan dia mengatakan, anak ingin bersamamu sampai hari kiamat. Hari kiamat, bang, dekat sudah kiamat ini. Taib, kalau tidak salah, dulu pernah dengar dari antum kalau secara syariat anak hasil dari zina tidak boleh dinisbatkan namanya ke bapak biologisnya. Jadi harus dinisbatkan ke ibunya. Jadi apakah boleh bapak biologisnya menjadi wali bagi anak perempuan hasil zina ketika akan menikah? Apakah pernikahan sah secara hukum dan syariat? Namun beberapa waktu lalu ana juga mendengar ada Ustadz Sunnah yang berpendapat bahwa anak hasil zina itu boleh dinisbatkan namanya ke bapak biologisnya berdasarkan dalil kasus Jurej. Mohon pencerahannya. Iya, ahibati fillah, jumhur ulama dari 4 madhab berpendapat bahwasanya anak hasil zina itu dinisbatkan kepada ibunya. Karena Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu ikut yang punya ranjang. Walil ahilil hajar. Jadi kalau sang perempuan ini punya suami, jadi anak hasil zina itu ikut suaminya perempuan ini. Bukan ikut bapak biologisnya. Kalau perempuan ini punya suami dan sang suami tidak melakukan li'an, tidak menafikan itu dari anaknya dia. Adapun ketika nggak ada pernikahan, maka anak itu anak hasil zina. Makanya ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Nggak dicari bapaknya, ya sudah dinasabkan kepada ibunya. Kalau dikatakan ada sebagian yang berpendapat anak hasil zina itu boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya, ya memang ada pendapat itu. Kalau nggak salah itu juga pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Mungkin salah satu dalilnya adalah kasus Jurej itu, apabila perempuan itu nggak punya suami memang, dan dia yakin itu adalah anak dia. Tapi di Indonesia tetap yang diambil adalah madhab jumhur ulama. Dalam madhab Syafi'i juga nggak bisa. Jadi kalau antum ke pengadilan, maka anak itu nggak bisa dinikahkan oleh bapak biologisnya. Siapa yang menikahkan? Hakim. Walinya wali hakim. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana barusan tobat dari harta haram, yaitu harta gulul. Mohon nasihat Ustadz agar ana tetap istiqomah, karena otomatis penghasilan ana berkurang tidak seperti biasanya. Ahibati fillah, rizki itu ada 2. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Rizki yang haram itu adab, bukan nikmat. Rizki yang halal itu bisa jadi nikmat, bisa jadi adab. Rizki yang halal. Kalau haram sudah adab. Jadi ketika antum berlepas diri dari yang haram, sejatinya antum sedang menuju kepada nikmat. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi nikmat. Asalkan digunakan dalam ketaatan. Dan dalam proses antum hijrah
di mana Allah akan menguji kebenaran hijrah antum. Karena ada orang-orang yang kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada orang yang menyembah Allah itu di pinggiran, jemaah. Nah, antum lihat, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat harta, dapat kenikmatan, panennya sukses, dia mengatakan, oh berarti hijrah anak ini benar. Berarti agama ini benar. Buktinya apa? Hartaku semakin banyak. Wa in asabathu fitnah. Kalau terjadi kekacauan, ya hartanya semakin habis, dia dikucilkan di masyarakat, maka dia kembali kepada yang dahulu. Karena dia menyembah di sini, dia pikir harta itu sebagai standar orang itu benar. Enggak. Jadi antum lihat, kalau antum nanti akan mendapatkan ujian, insya Allah dibersihkan dan minta kepada Allah yang halal. Dan dalam proses itu cari kawan-kawan yang baik. Apalagi kawan-kawan yang punya pengalaman juga seperti antum. Semoga dengan itu antum akan lebih kuat lagi menghadapi urusan ekonomi. Semoga ustadz dan jamaah yang hadir di majelis ini mendapatkan rahmat Allah. Amin. Apakah harus kok nggak bisa nak baca ini jamaah? Apakah harus? Aduh, siapa yang mau baca ini? Coba. Memukul bagi seorang perempuan yang menolak lamaran dari seorang laki-laki karena tidak menerima kondisi fisik yang kurang sempurna, tapi ada kemampuan untuk membahagiakan seorang perempuan. Apakah harus mencaci maki, bahkan memukul bagi seorang perempuan yang menolak lamaran dari seorang laki-laki karena tidak menerima kondisi fisik yang kurang sempurna, tetapi ada kemampuan untuk membahagiakan seorang perempuan. Iya, ini pertanyaan apakah ya, coba sini. Ya, apakah harus mencaci, maki, bahkan memukul bagi seorang perempuan yang menolak lamaran dari seorang laki-laki karena tidak menerima kondisi fisik yang kurang sempurna. Ahibati fillah, yang pertama, perempuan itu punya hak menolak. Jadi ketika antum ditolak, alhamdulillah ada 1000 wanita lain menunggu antum. Jadi mati satu tumbuh 1000. Maka jangan fokus sama perempuan ini. Ya udah, dia menolak antum. Antum mungkin mengatakan, Ustadz, anak ini orang soleh. Ustadz, orang soleh. Kalau orang soleh nggak akan marah ketika ditolak. Antum berarti belum soleh, gitu loh. Maka tolong terimalah takdir Allah dan carilah perempuan yang lain. Dan boleh jadi Allah kasih ganti yang lebih baik daripada perempuan itu. Barakallahu fiik, itu yang dapat anda sampaikan jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.